Tanpa kita sadari, sepanjang tahun ini ada aja hal-hal yang membuat langkah kaki kita jadi berat, yang membuat kita nggak bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Momen tutup tahun seperti saat ini nih adalah momen yang tepat untuk kita bisa melakukan refleksi. Hal-hal apa aja sih yang seharusnya kita lepaskan, yang sebetulnya udah nggak relevan buat hidup kita, yang sebetulnya udah nggak bermanfaat, udah nggak berguna gitu. Apa aja sebetulnya yang perlu kita lepaskan? Kita bahas sama-sama. Hal pertama yang perlu dilepaskan adalah kebiasaan buruk. Coba dipikir-pikir lagi, sepanjang tahun ini hal-hal apa sih, kebiasaan apa sih yang menghambat kamu untuk maju? Contoh, kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan. Kamu pikir itu suatu hal yang biasa. Ya, kalau bisa dikerjain nanti ngapain dikerjain sekarang sih? Masih ada waktu gitu kan. Tapi ternyata gara-gara kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan ini, akhirnya waktu yang terbuang jadi banyak banget. Yang seharusnya kamu udah bisa mencapai banyak hal, tapi akhirnya kamu baru menyadari, tahun ini udah mau habis, betapa banyak banget yang belum bisa dicapai. Kebiasaan beli barang nggak pakai mikir. Kebiasaan ini membuat tabungan kamu di akhir tahun ini jadi tipis. Yang tebal apa? Utang. Kemudian yang banyak apa? Barang-barang yang gak kepake, yang cuma penuh-penuhin rumah aja. Kemudian kebiasaan apa lagi? Kebiasaan makan sembarangan. Gara-gara kebiasaan ini, kamu jadi gampang sakit sepanjang tahun ini. Berat badan naik, hasil medical check up juga jadi berantakan. Kebiasaan begadang, nah itu juga bahaya tuh. Ritme tidur kamu yang berantakan, yang gak benar, bikin mood kamu jadi ikut kacau. Coba identifikasi lagi, kira-kira kebiasaan apa yang perlu kamu lepaskan di momen akhir tahun ini, supaya langkah kaki kamu jadi lebih ringan. Hal kedua yang harus dilepaskan adalah hubungan yang tidak sehat. Dengan siapa kamu bergaul akan menentukan masa depan kamu. Pasti kamu pernah dengar kan? Coba dipikir-pikir, sepanjang tahun ini tuh dengan siapa sih kamu paling banyak bergaul? Siapa orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup kamu? Mungkin gak sih kamu bergaul dengan orang yang salah? Kalau kamu temenan nih sama orang yang suka gosip, yang suka ngomongin orang, yang suka jelek-jelekin orang, tabiat kamu mungkin udah jadi sama kayak orang itu, sering jelek-jelekin orang juga. Mungkin kamu pacaran dengan orang yang salah, yang bukannya malah membantu kamu untuk jadi lebih baik, malah bikin kamu jadi tambah kacau. Udah saatnya untuk berpisah dengan hubungan yang tidak sehat. Evaluasi lagi dengan siapa kamu bergaul, cari teman-teman yang bisa bawa kamu ke next level, yang bisa menghargai kamu, yang bisa bawa kamu jadi jauh lebih baik dari kamu yang saat ini. Ketiga yang harus dilepaskan adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai. Coba dilihat barang-barang di sekitar kamu nih. Ada gak sih yang udah gak dipakai lagi? Mungkin sudah saatnya untuk dilepaskan. Kita mesti berpisah dengan barang-barang ini. Barang-barang mana yang masih membawa manfaat, mana yang enggak. Dipilah-pilah. Kalau masih membawa manfaat boleh disimpan. Yang udah gak membawa manfaat lagi mungkin nih buat kita udah gak bermanfaat, tapi buat orang lain mungkin perlu. Nah ini didonasikan. Tapi lihat lagi, ada barang-barang yang udah rusak, yang udah gak berguna, ya udah ini saatnya untuk dibuang gitu. Jadi ini membuat hidup kita jadi lebih tenang, hati lebih tenang, ruang lebih lega, bikin kita jadi lebih kreatif. Akhir tahun ini kamu juga mesti rela berpisah dari pikiran-pikiran negatif yang selama ini menghantui kamu. Contohnya apa? Kebiasaan overthinking, segala sesuatu dipikirin. Udahlah, kita udah tahu nih ya bahwa ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi ada juga hal-hal yang di luar kendali kita yang gak bisa kita apa-apain juga. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Semua yang di luar itu serahkan pada yang di atas. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan semuanya kita yang pikirin. Pikiran-pikiran negatif ini bikin hidup jadi berat. Berikutnya beban emosional.
Mungkin sepanjang tahun ini ada hal-hal yang mengecewakan kamu. Ada orang-orang yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti kamu. Atau ada kegagalan-kegagalan tertentu yang bikin hidup kamu jadi berat. Beban-beban emosional ini harus kita lepaskan. Jangan dibawa-bawa terus. Kalau kita bawa-bawa terus, nanti hidup kita di tahun depan malah jadi tambah berat. Maafkan aja orang yang pernah melakukan kesalahan sama kita. Waktu kita memaafkan, melepaskan pengampunan, itu justru bukan hanya melakukan hal itu untuk orang itu, tapi juga untuk kita. Karena kita sedang melepaskan beban emosional kita, sehingga kita jadi lebih enteng melangkah nanti di depan, di tahun yang akan datang. Nah, kemudian kalau pernah mengalami kegagalan tahun ini, jangan jadi beban emosional yang kita bilang, aduh kita gak akan bisa lah, aku gak akan bisa lah lakukan ini, kemarin aja gagal. Jangan gitu, justru kegagalan itu kita pakai sebagai pelajaran untuk kita bisa maju lagi di tahun depan, coba lagi, dan akhirnya nanti kita akan lihat hasilnya. Mungkin bisa berhasil, bisa gagal lagi, cuman at least kita bisa mencoba lagi. Jangan biarkan beban emosional itu jadi halangan atau jadi bikin berat langkah kita di tahun yang akan datang. Hal berikutnya yang harus dilepaskan adalah ekspektasi yang tidak realistis. Mungkin selama ini kamu tuh menyenangkan hati semua orang, berusaha supaya semua orang happy. Semua kamu iyain, semua deh kamu kerjain, sampai akhirnya kamu capek sendiri. Aduh ya iyalah kalau semuanya diiyain. Ya jadi kita harus ada batasannya. Menyenangkan hati orang lain boleh-boleh aja, tapi jangan juga jadi people pleaser yang keterlaluan, yang akhirnya kita gak punya batasan yang jelas. Atau mungkin juga nih kamu mengejar suatu standar tertentu dalam hidup kamu yang tidak realistis, yang gak mungkin, yang susah, bukan gak mungkin tapi susah untuk kamu capai. Dengan target yang tidak realistis ini kamu jadi putus asa karena gak nyampe-nyampe tuh targetnya. Buatlah target yang sesuai dengan kemampuan kamu. Belajar untuk mengenali diri sendiri, sampai seberapa jauh sebetulnya kemampuan kamu gitu. Dengan begitu jadinya targetnya walaupun sedikit demi sedikit tapi bisa tercapai, bikin kamu jadi makin termotivasi karena kamu menyesuaikan target kamu dengan prioritas dalam hidup kamu. Setelah berpisah dari hal-hal tadi, mulailah buat daftar selesai. Apaan tuh daftar selesai? Jadi bikin checklist hal-hal apa aja yang berhasil kamu capai di tahun ini. Contohnya, tahun ini kamu berhasil mencapai tabungan sekian. Tahun ini kamu berhasil menyelesaikan hutang yang ini gitu. Atau mungkin tahun ini kamu berhasil menurunkan berat badan kamu sekian kilo, atau apapun itu. Ya, jadi dicatat. Coba tulis di kolom komen apa yang berhasil kamu selesaikan tahun ini. Nah, daftar selesai ini sebetulnya bisa membantu kamu untuk bisa menutup chapter ini atau menutup tahun ini dengan pencapaian, dengan rasa yang lebih happy, lebih puas. Kenapa? Karena kamu sudah berhasil mencapai sesuatu dan kamu siap untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi kamu perlukan. Bikin kamu jadi lebih mudah melangkah menyambut tahun yang baru. Tahun baru bukan sekedar tentang apa yang ingin kamu capai, tapi juga tentang apa yang rela kamu lepaskan. Karena semakin ringan langkah kamu, makin jauh juga kamu bisa melangkah. Oke, jadi apa nih yang ingin kamu lepaskan di tahun ini? Tolong tulis juga di kolom komen di bawah ya. Sebetulnya nih kolom komen ini sangat berguna sih. Kita bisa saling sharing di situ. Teman-teman yang lain juga bisa baca komen kamu dan bisa saling support juga. Oke, seneng banget bisa sharing buat kamu hari ini dan seneng banget bisa ada dalam komunitas ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu lagi di video yang ini ya. Bye.